Halo Tribuners, senang berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Ranu Kumaladewi dalam tayangan program Healthy Talk yang akan membahas beragam informasi seputar dunia kesehatan bersama para narasumber yang ahli di bidangnya. Tidak lupa, saya akan mengingatkan selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan demi keamanan bersama. Tribuners, topik pada hari ini berjudul Kupas Tuntas Hemofili. Hemofili adalah penyakit kelainan darah. Seseorang yang menderita hemofili biasanya akan mengalami pendarahan yang sulit berhenti ketika sedang terluka. Nah, lantas, apakah penyakit ini bisa sembuh dan dapat dicegah? Untuk membahasnya, kali ini kita telah tersambung bersama Dr. Olga Rasyanti Siregar, MKesped SPAK, dokter spesialis anak konsultan hematologi onkologi. Apa kabar Dr. Olga? Alhamdulillah baik, apa kabar Mbak Ranumnya? Alhamdulillah, baik juga dok. Sehat ya dok ya ini? Alhamdulillah. Ya dokter, nah hari ini kita akan membahas mengenai penyakit hemofilia ya dok. Sebelumnya saya sudah sedikit membahas tentang hemofilia, pengertiannya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap lagi dok, biar lebih detail masyarakat dalam memahami kondisi hemofilia ini. Apa sih itu sebenarnya hemofilia dokter? Baik, terima kasih Mbak Ranum ya. Dengan melalui kesempatan ini juga saya terutama juga sangat mengapresiasi tentang kepedulian kita terhadap penyakit-penyakit yang langka ya, termasuk rare disease juga kondisinya ini. Kebetulan juga kita baru hari hemofili sedunia, World Hemophilia Day. Pertama, apa sih hemofili ini? Benda apa itu ya? Jadi hemofili itu berasal dari kata hemo dan filia. Hemo itu darah, filia suka. Jadi suka berdarah artinya. Dan ini adalah suatu kelainan perdarahan yang langka. Jadi adanya gangguan pembekuan darah akibat kelainan genetik. Jadi kalau Mbak Renum ada terluka nih, terluka kena pisau atau apa tuh kan dalam 2-3 hari, 3 hari lah maksimal tuh biasanya udah berhenti ya, udah menutup lukanya. Nah, pada pasien hemofili, pada penyandang hemofili, ini perdarahannya nggak berhenti, lama, sulit, bahkan harus diberikan obat bantunya, obat pembekuan darah. Kenapa? Kita normal mempunyai kadar pembekuan darah. Nah, dia hampir tidak ada, bahkan beberapa kasus 0%, gitu loh. Nah, efeknya karena dia tidak mempunyai faktor pembeku darah, tentu darahnya nggak bisa beku. Artinya luka pun tidak bisa kembali normal ya, jadi masih tetap berdarah terus. Nah, hemofili ini pun dibagi dua, ada A dan B. A itu gangguan faktor 8, B gangguan faktor 9, jadi kekurangan dari faktor tersebut. Kalau kita bicara bleeding disorder atau kelainan perdarahan, atau perdarahan seperti tadi luka. Di dalam pembekuan darah itu ada 13 faktor. Itulah maha hebatnya Tuhan ya, yang maha kuasa. Kalau kita nggak bisa lihat dari mata telanjang seperti ini, mata dengan mata gini aja. Tapi ketika untuk menutup luka, itu ada 13 faktor yang bekerja. Jika salah satu faktor tidak ada, maka tidak bisalah terbentuk luka itu menjadi sembuh. Jadi efeknya berdarah terus. Begitu juga pada pasien hemofili. Pada A, dia kekurangan faktor 8. Pada B, dia kekurangan faktor 9. Efeknya dia perdarahan terus-menerus. Perdarahan pun bisa terjadi spontan ataupun adanya suatu traumatik atau benturan. Spontan gimana nih? Jadi untuk pasien hemofili yang sangat rendah kadarnya, dia bangun tidur atau nguap, wah gitu, tiba-tiba pecah pembuluh darah otaknya. Atau tiba-tiba kakinya bengkak, sendinya bengkak. Dia tidak ada, dia cuma baru bangun tidur, loh kaki saya kok bengkak. Begitulah kalau dia kalau kekurangan faktor 8 yang sangat berat, yang sangat sedikit faktornya. Jadi hemofili ini adalah kelainan pembekuan darah di mana darahnya sulit membeku. Dan dia nama lainnya adalah royal disease, si hemofili ini. Jadi penyakit kerajaan. Jadi
Ingat nggak Mbak Ranum dulu ada cerita Anastasia ya dari kerajaan Rusia. Ada kartun Disney-nya kan ada tuh Anastasia. Dia mempunyai adik laki-laki. Adik laki-lakinya meninggal karena hemofili. Oh iya. Dan kalau zaman dulu ke kerajaan itu dia menikah sesama yang mempunyai raja ya, mempunyai kerajaan dia akan menikah. Nah, kerajaan Rusia itu dia mempunyai link dengan kerajaan Inggris. Jadi makanya disebut royal disease karena penyakit ini awal-awal dulu dikenali di kerajaan-kerajaan tersebut. Gitu. Ya. Untuk tanda khususnya apa, Dok? Kalau misalnya memang sering terjadi pendarahan dan sulit membeku, berarti apakah tanda khususnya hanya ketika berdarah jadi sulit kering atau adakah spesifik tanda-tanda yang lain, Dok, yang bisa dikenali? Baik. Apa sih tanda-tanda dari hemofilia ini? Tentu selain perdarahan yang sulit berhenti, lebam, adanya lebam atau hematom bahasa kedokteran, adanya bengkak sendi atau hematrosis, jadi sendinya bengkak, jadi kalau diraba panas, bengkak, jalannya pun cekot, jalannya jadi susah, gitu. Nah, hati-hati pada kasus-kasus tersebut. Apakah kita pasien tersebut atau penderita tersebut adalah hemofilia. Perdarahan yang terjadi pun bisa banyak manifestasinya. Apakah dia perdarahan dari mimisan, dari hidung, perdarahan dari gusi, atau perdarahan BAB-nya berdarah. Jadi tergantung jenis perdarahannya, yang pasti perdarahannya sulit berhenti kalau tidak dikasih obat pembekuan tersebut. Kalau di antara dua tipe tadi, Dok, disebutkan ada dua tipe, berarti tandanya apakah juga sama atau berbeda, Dok, di antara dua tipe tersebut? Jadi hemofili ini sebenarnya bukan dua, ada 3 bahkan hemofili C. Kalau tadi A kekurangan 8, B kekurangan 9, jadi enaknya kalau A kan selalu mendahului B, 8 selalu mendahului 9, jadi A dengan 8, B dengan 9. Ada lagi namanya hemofilia C, itu kekurangan faktor 11. Namun hemofilia C ini tidak banyak ya, karena dia beberapa literatur mengatakan hanya pada satu kaum saja, kaum Yahudi. Nah, kita tahu bahwa itu tidak terlalu menyebar ya. Dia nyebarnya jadi sifatnya turunan gitu. Nah, ada nggak perbedaan klinisnya? Nggak ada. Perbedaan klinisnya sama. Karena intinya dia adalah hemofilia. Dari mana kita tahu 89 itu? Kalau kita periksa laboratorium. Tidak bisa deteksi sendiri ya, Dok, berarti? Nggak bisa. Wah, ini hemofili B nih. Wah, ini hemofili A. Nggak bisa. Tapi dia kemungkinan hemofilia. Itu saja yang bisa kita lihat. Kalau untuk prevalensi antara perempuan dan laki-laki, mana yang lebih rentan mengalami hemofilia ini, Dok? Nah, ini lucunya hemofilia. Hemofilia hanya diderita oleh laki-laki. Hanya laki-laki, perempuan tidak ada? Hanya laki-laki. Perempuan adalah pembawa atau carrier. Jadi begitu ada satu orang penderita hemofili, maka yang kita tanya adalah riwayat perdarahan pada ibu dan keluarga ibu. Kenapa tidak mungkin pada perempuan? Karena hemofili ini yang terkena adalah kromosom. Jadi kalau dulu Mbak Ranum ingat pelajaran biologi ya, kalau pada perempuan adalah XX, laki-laki XY. Iya, jadi kalau pada dia berarti kan 2 nih kromosom X-nya. Jadi dia hanya pada X saja. Kalau dua-dua terkena pada kalau pada perempuan pasti meninggal nih. Apakah di dalam janin? Setidaknya dalam janin itu udah meninggal tuh si anak gitu loh. Jadi tidak mungkin pada perempuan. Nah, pada laki-laki makanya dia hanya satu X karena dia ada Y-nya. Nah, si X-nya ini dibawa oleh ibunya. Jadi perempuan hanyalah pembawa. Jadi ada pada perempuan apa yang terjadi? Dia ada namanya obligat hemofili. Pasti dia pembawa hemofili. Apa itu pasti pembawa hemofili? 1, pada perempuan yang mempunyai 2 anak laki-laki penderita hemofili, pasti si ibunya adalah pembawa. 2, pada perempuan yang mempunyai 1 anak laki-laki penderita hemofili dan 1 saudara laki-lakinya penderita hemofili, pasti si perempuan ini adalah pembawa. 3,
pada perempuan yang mempunyai bapak penderita hemofili. Jadi kalau seorang penderita hemofili, dia mempunyai anak perempuan, 100% anak perempuan itu adalah pembawa hemofili. Maka itu adalah perempuan yang kemungkinan ada yang pasti pembawa hemofili. Tapi tidak mungkin perempuan itu adalah penderita hemofili. Gitu. Berarti bisa dikatakan kalau wanita aman dari hemofilia ini ya, Dok ya? Tapi dia pembawa ya. Dia pembawa. Nah, untuk derajat keparahannya ada tidak sih, Dok, di hemofilia ini? Ada. Tentu sebelum kita mengetahui derajat keparahan, kita harus lihat dulu pemeriksaan dasar. Jadi ada pemeriksaan dasarnya, itu ada pemeriksaan darah lengkap. Apa yang kita dapati biasanya tidak terlalu bermakna kalau perdarahannya tidak banyak. Kemudian ada screening perdarahan. Jadi pada screening perdarahan, jadi kalau mau tindakan operasi, melahirkan atau apa, nanti pasti periksa screening. Jadi ada APTT-nya namanya memanjang. Begitu itu nanti memanjang, kita akan meriksa analisa faktor. Tadi saya bilang ada 13 faktor pembekuan. Namun, di Indonesia tidak semua faktor tersebut bisa kita periksa. Dari 13 itu. Jadi kita hanya bisa periksa faktor 8, 9, dan beberapa tempat kadang ponilaberan. Nah, setelah APTT memanjang baru kita periksa faktor 8, 9. Setelah itu didapat, baru kita tahu, oh ini faktor 8-nya rendah, maka dia hemofilia A. Oh ini faktor 9-nya rendah, maka hemofilia B. Setelah kita tahu dia jenis hemofilinya, kita tentukan juga dia derajatnya. Derajatnya sih sama, hemofilia A, B sama. Ada derajat ringan, ada derajat sedang, dan ada derajat berat. Kalau dia derajat ringan, dia itu adalah sekitar 5-40% hasil faktor pembekuannya. Kalau derajat sedang 1-5%. Derajat berat ini yang paling berat, yaitu kurang dari 1%. Jadi bisa 0, sekian persen. Bayangkan itu Mbak, kita normal di atas 40%, dia faktor pembekuan dia hanya 0, sekian. Artinya jangan terkejut juga nih si anak kalau dia cabut gigi, nggak berhenti darahnya. Kalau dia ikut sunatan massal, ini berdarah terus gitu karena dia tidak mempunyai faktor pembekuan tersebut. Jadi itulah derajatnya, namun tidak ada beda derajat tersebut apakah A atau B, jadi sama saja derajatnya. Nah, Dok, menilik dari gejala yang dokter sebutkan sebelumnya, nah biasanya untuk masyarakat kadang tidak aware ya, Dok, akan keluhan yang dialami, kok ini darahnya nggak cepat sembuh, mungkin nganggapnya itu hal biasa. Nah, itu biasanya kalau datang ke rumah sakit atau datang menemui dokter, itu mereka sudah dalam tahap mana, Dok? Sudah parah atau memang masih di awal-awal, Dok, gejalanya? Terima kasih, Mbak Renum. Nah, karena dia sifat turunan, ini enaknya ya, kalau kita sudah dapat satu keluarga turunan, biasanya dia akan lebih aware nih, si penderita awal ini. Ketika ada keluarganya disangkakan hemofili, jadi biasanya umumnya lebih awal ya, lebih awal. Umumnya pasien ini baru bisa nampak jelas itu di usia 1 tahun. Kenapa? Baru kalau punya baby atau punya ponakan bayi, itu biasanya kalau di bawah 1 tahun kan pasti banyak kali dijaga ya. Nering dikit, ini, dan dia lebih banyak tidur gitu loh kalau dia bahkan di usia 6 bulan pertama. Tapi kalau umur setahun biasanya akan dibiarkan. Kenapa? Karena dia mulai belajar berjalan di saat itu. Di saat itulah baru kita melihat, ini anak kok mudah terbentur, ini anak kok lebam-lebam, kok ini anak gini gitu. Bahkan saya pernah ada kasus dia belajar jalan. Sialnya nih, si orang tua juga tidak aware, ada gelas kaca ditaruh di lantai. Namanya baru belajar jalan ya. Jalannya apa naik tuh apa jalannya jatuh-jatuh. Nah, ketika dia jalan jatuh-jatuh, kena dia isi kaca ini, tertancap di sini. Dilepaskan ininya kok tapi berdarah-darah terus sampai berminggu. Nah, di situ baru kita aware. Nggak berminggu sih, berhari-hari kok. Baru dirujuk ke kita periksa darah. Jadilah dia terdiagnosa suatu hemofili. Pada keluarga yang tidak ada riwayat hemofilinya, biasanya datang sama kita itu ya di usia-usia 1-5 tahun lah setidaknya gitu. Tetapi kalau dia gejalanya termasuk hemofilia kadar ringan, itu yang paling berat.
Karena dia tidak akan ada perdarahan kalau tidak ada traumatik. Kalau hemofilia kalau hemofilia berat sama sedang, itu bisa aja ada perdarahan. Bahkan berat itu perdarahan spontan, kayak tadi saya bilang, bangun tidur tiba-tiba berdarah. Kalau dia hemofilia yang ringan, dia harus traumatik. Misal cabut gigi, tiba-tiba berdarah terus. Baru kita tahu dia awareness-nya. Atau dia sunatan massal. Makanya jarang ya, sebenarnya kayak cabut gigi, sunatan tuh jarang periksa darah kan. Iya, Jadi hati-hati. Nah, kita juga harus lihat, wah ini anak saudara saya ini kok lebih sering berdarah ya. Mungkin di center yang ada dokter hemato-onkonya, atau ada center yang ada yang lebih paham terhadap penderita hemofili gitu. Nah, untuk yang seperti itu berarti apakah sebaiknya tetap sunat tapi dengan prosedur tertentu atau bagaimana, Dok? Kalau untuk penderita hemofilia. Penderita hemofili. Apakah penderita hemofili boleh dilakukan tindakan normal seperti di sunatan ya? Berarti kan kalau nggak boleh sunat, kasihan ya penderita hemofili, apalagi dia laki-laki, dia pasti kena laki-laki, nggak boleh disunat gitu loh. Boleh, bahkan sekarang saya lagi ada program nih, lagi kita sunatan pasien hemofili. Namun hemofili ini kalau dia sunatan itu dia tidak ditanggung secara nasional oleh jaminan nasional, oleh BPJS. Biasanya kita akan donasi. Nah, donasi itu yang kita kumpulin obat-obatnya, baru kita tentukan berapa jumlahnya, kita hitung berapa dosisnya, baru kita lakukan sunatan tersebut. Kenapa? Karena kalau pasien hemofili ini protokolnya dia banyak obatnya. Tahu nggak, Mbak? Satu obat hemofili itu ada banyak jenis, ada 250, ada 500, ada 1000. Yang 250 aja hampir 2 juta harganya. Semakin berat badan, semakin banyak dia butuhkan. Bisa 4-5 vial sekali beri. Dia diberikan per 12 jam, berarti 2 kali beri. Kalau dia diberikan 4 kali, berarti dia ada 8 vial. 8, anggap 2 juta. Ada 16 juta dia satu hari. Sampai kapan? Sampai perdarahan berhenti. Nah, makanya untuk tindakan-tindakan yang disengaja, itu kan tindakan disengaja ya, sirkumsisi atau sunatan itu, biasanya kita pakai bantuan donasi. Dari mana donasinya? Kita mempunyai ada himpunan masyarakat hemofili Indonesia, nanti kita berkoordinasi dengan center-center rumah sakit yang bisa untuk hemofili, situlah kita bisa meminta bantuan donasi tersebut. Begitu juga cabut gigi. Boleh nggak pasien hemofili cabut gigi? Ya boleh, tapi harus dengan protokol khusus dan harus dengan pemantauan. Nggak bisa si pasien hemofili ini datang ke suatu tempat, saya mau cabut gigi, plop, gitu aja nggak bisa. Kita ada case begitu, dan akhirnya pasiennya meninggal. Hati-hati ya, Dok, ya, berarti kalau melakukan suatu tindakan yang misal operasi atau sesuatu yang melukai ya, darah ya, Dok. Jadi hati-hati. Di sini juga saya menghimbau nih, kalau coba lagi kalau jadi dokter atau apa, mungkin bisa tanya lagi bagaimana riwayat keluarganya, gimana. Hati-hati, begitu pasien itu adalah hemofili, kita melakukan tindakan, jatuhnya kita ke arah yang jelek gitu. Apa risikonya, Dok, misalnya jika mengalami hemofili tapi tidak segera ditangani, Dok? Apakah ada komplikasinya, jadi penyakit sistemik lainnya jadi menderita, atau bagaimana sih, Dok? Darahnya keluar terus, Mbak. Efek darahnya keluar terus, jadi shock pada anak, pada orang. Jadi tubuh nggak bisa lagi nih, tubuh seharusnya perlu sekian liter darah, tapi darahnya keluar terus. Tubuhnya lama-lama jadi shock, lama-lama bisa meninggal. Jadi efeknya paling buruk ya memang meninggal karena kekurangan darah. Karena dia perdarahan terus-menerus. Meninggal karena efek sampingnya jika tidak ditangani ya, Dok? Dengan segera, iya. Nah, apakah itu juga bisa menjadi indikasi bahwa penderita hemofili pasti hidupnya tidak akan lama, Dok? Enggak, penderita hemofili kalau dia tidak ada traumatik ataupun dia bisa jaga, ya enggak ya. Pasien-pasien kita banyak nih udah usia udah bapak-bapak, jadi bisa normal, bahkan dia bisa berkegiatan, cuman perlu diperhatikan, namanya yang kena laki-laki ya, Mbak ya, dia suka kegiatan fisik ya. Itu salah satu tantangan dari keluarga yang memiliki penderita hemofili.
Karena yang kena laki-laki ketika dia remaja, ini anak dari kecil udah dibilang hemofili, tapi ketika remaja kan ada dari dalam dirinya ingin mencoba, normal itu. Tapi harus dikasih tahu. Bahkan di center di luar negeri, pasien hemofili yang akan melakukan olahraga, dia diberi obatnya dulu nih, obat faktor pembekuan, supaya perdarahan yang ditimbulkan tidaklah terlalu banyak gitu. Paling safe memang renang ya, hidroterapi itu lebih safe, terutama untuk dia bengkak sendinya bisa berkurang gitu. Oh, berarti renang justru bisa jadi terapi untuk menderita hemofili ya, Dok? Iya, benar. Jadi bisa supaya mengurangi, karena tadi saya bilang bisa cekot ya, karena dia perdarahan sendi terus, dengan dia renang dia bisa lurus ya, yang tadinya cekot gini lama-lama kan bisa tarik bagus gitu. Tapi ada tidak, Dok, aktivitas tertentu yang sebaiknya dihindari oleh penderita hemofili? Kontak fisik, aktivitas yang kontak fisik. Jadi misal enggaklah jadi petinju, enggaklah menjadi suatu yang berhubungan sangat kontak fisik. Dan sebaiknya olahraga pun dia harus diberikan obat dulu. Gitu. Jadi tapi kalau enggak ya sama aja. Bahkan dia tidak ada tipikal wajah khusus atau body posture tubuh tertentu, dia nggak ada gitu loh, kecuali misalnya dia terlalu parah ya jalannya cekcok tadi gitu. Tapi kan susah ya kita bedain anak orang yang jalannya agak susah, apakah ini hemofili atau memang dia ada gangguan lain gitu. Ya, benar, Dok. Kita nggak susah membedakan secara khusus ini pasien hemofili atau tidak, kecuali kita tanya riwayat perdarahannya sendiri gitu. Itu maksudnya jalannya berbeda, artinya itu lebih lamban, atau seperti apa sih pola jalannya berbeda yang bagaimana, Dok? Jadi dia salah satu tadi gejalanya saya bilang hematrosis atau bengkak sendi. Bengkak sendinya karena perdarahan ngumpul. Nah, kita tahu ya Mbak, tubuh ini ditopang oleh sendi-sendi. Terutama sendi lutut ya. Semakin berat badan, lutut pun bekerja, kaki pun semakin susah. Nah, efek dia jalan terus, banyak kegiatan. Perdarahan nih si sendinya, si lututnya ini. Perdarahan yang tidak dilakukan pengobatan yang tepat, lama-lama berdarahnya makin besar, sendinya makin bengkak, jalannya pun jadi ketarik ya, jadi agak susah gitu loh jalannya, jadi kayak cekot. Gitu. Jadi pengobatan yang optimum itu bisa menghindari kejadian-kejadian tersebut. Tapi bayangkan ini seumur hidup Mbak, tentu ada fase-fase apakah masalah si pasiennya, keluarganya, finansial itu juga sangat mempengaruhi gitu. Tapi tidak ada asuransi manapun sebenarnya sulit ya, karena ini sifat turunan. Karena kalau kita pakai asuransi kita akan checklist turunan klub, biasanya nggak ditanggung itu kan. Makanya kita yang nanggung biasanya negara. Gitu. Nah, melanjutkan membahas mengenai penanganannya ya, Dok ya. Nah, itu penanganannya seperti apa, Dok? Apakah harus seumur hidup? Metodenya seperti apa? Apakah berbeda-beda pada setiap orang atau bagaimana, Dok? Pertama, pengobatannya jenisnya adalah infus. Ya bukan infus, intravena. Jadi diberikan obat, nanti dia masukkan obat sendiri. Gitu. Infus. Kapan diberikan? Kalau ada gejala. Jadi Indonesia masih pakai namanya on demand terapi. Hanya jika ada gejala. Kalau di luar negeri sudah namanya profilaksis. Diberikan obatnya sebelum terjadi. Tapi itu pun hanya pada kasus yang berat ya, karena dia perdarahan spontan lebih besar. Nah, kalau pada kasus yang ringan sedang biasanya on demand. Kalau ada perdarahan bengkak sendi baru kita berikan. Selama berapa lama tergantung dari perdarahan yang terjadi. Kalau bengkak sendi bisa 3 hari. Bahkan perdarahan yang berat seperti perdarahan kepala itu bisa sampai 2 minggu. Nah, jenis pengobatannya itu intravenus. Setelah itu kita berikan obat-obatan lain seperti penghenti darah namanya tranexamate, itu kita berikan gitu. Jadi pengobatannya tetap dengan faktor pembekuannya yang mana yang kurang. Kalau tadi hemofili A, kita ganti namanya replacement terapi yang faktor 8. Hemofili B, replacement terapi yang faktor 9. Itu pengobatannya seperti apa sih, Dok? Apakah tujuannya untuk biar darahnya itu tidak membeku atau bagaimana, Dok? Biar
Iya, biar lukanya jadi membeku ya, karena dia kan mengalir terus gitu. Jadi kita naikkan kadar faktornya. Kita naikkan kadar faktornya. Luka ini kan tidak akan bermasalah ya kalau tidak ada luka sebenarnya. Artinya makanya dicegah terjadinya luka, terjadinya traumatik. Nah, balik lagi nih biasanya karena anak laki-laki jadi agak sulit kita memberitahunya. Gitu. Iya. Biasanya bebel gitu ya dok ya, asal aja gitu. Ah, itulah gunanya kadang ada relawan yang ataupun yang pada pasien hemofilia yang sudah dewasa. Maka itu kita banyak himpunannya, kita punya organisasinya, jadi mereka bisa saling memberitahu. Paling enak itu kan diberitahu sama yang sesama ya. Kalau diberitahu dokter, wah ini teori aja kan gitu. Tapi kalau diberitahu sesama itu lebih enak, lebih dapet gitu. Dan biasanya bila ada riwayat pengalaman yang lebih bagus, biasanya orang akan jadi lebih ngikutin kan dok ya. Benar, benar. Yang berhasil. Benar-benar. Lebih mudah testimoni ya. Ya. Ini pengobatannya perlu seumur hidup tidak dok? Seumur hidup Mbak, karena kita nggak bisa mengganti atau menambah terus. Dok, kan tadi kekurangan, kita tambah terus aja tiap hari. Nggak bisa. Karena dia diproduksi tubuh, nggak bisa kita ubah-ubah. Jadi kalau dia terluka baru kita lakukan. Sampai kapan? Sampai terus. Wow. Usia tua pun dia ada bengkak sendi kita obati. Nah itu makanya saya bilang seumur hidup itu ada fase-fasenya tentu ya. Ada pasien, nah kita juga harus memahami. Apalagi saya anak, megang remaja juga. Itu yang agak beratnya sisi lain. Nah dok, saya jadi ingat tadi yang sebelumnya dok, kalau misalnya perempuan itu jadi pembawa hemofilia dok. Nah, itu bisa mempengaruhi pada proses kelahiran anaknya atau siklus menstruasi, ada tidak dok pengaruhnya? Pada wanita, tentu ya. Pada wanita juga ada bagaimana dia riwayat perdarahannya. Perdarahan pada wanita tentu menstruasi yang paling fisiologi, yang paling sering terjadi. Jadi ya hati-hati memang pada perempuan yang menstruasinya panjang atau satu hari ganti pembalut sampai 5-10 kali. 5-10 kali masih tembus-tembus. Nah itu juga riwayat perdarahan juga harus dilihat. Ya kayak tadi riwayat perdarahannya sebenarnya bukan hanya pada pasien, tapi pada ibu dan keluarga ibunya yang harus kita pertanyakan. Tapi di sisi lain, menstruasi yang berkepanjangan bukan hanya mirip hemofili. Bisa juga nama faktor pembekuan lain, tadi saya bilang ada von Willebrand, ataupun karena hormonal, atau gangguan anatomis. Itu bisa aja semuanya. Makanya terkadang dengan wanita yang menstruasi berkepanjangan, biasanya kita koordinasi nih antara endokrin, hemato ataupun obgynnya gitu. Ada konsultasi terlebih dahulu ya dok ya? Benar, ada timnya ya sebenarnya, karena kita memandangnya itu dari berbagai sisi gitu. Apakah penyakit ini bisa sembuh dok? Nggak bisa. Nggak bisa sembuh, jadi dia dibawa dan ini seumur hidup. Jadi tidak bisa disembuhkan. Hanya bisa diturunkan itu tadi ya dok ya? Bahkan diturunkan, benar. Nah, bila karena diturunkan, apakah ini bisa dicegah dok? Bisa dicegah ya, namanya turunan ya, jadi makanya sebelum menikah periksa darah. Oh, ya. Sama ya, seperti dulu talasemia. Jadi periksa dulu darah. Tapi tidak seperti talasemia yang lebih common ya. Kita periksa jadi di dalam, nah, kalau pada talasemia itu memang ada pemeriksaan bakunya sebelum nikah, memang udah termasuk ada elektroforeser, tapi kalau pada hemofili enggak. Cuman biasanya kalau pada sudah tahu dia penderita hemofili, dia mau menikah, mungkin dia pastikan pasangan dia ini carrier enggak. Nah, itu akan berat ya dia memperoleh keturunan, dan keturunannya juga berat lah kondisinya gitulah. Ya meminimalis resiko saja ya dok. Benar, putus rantai ya. Ya dok, terakhir ini apa sih pesan dari dokter Olga terhadap masyarakat, khususnya para penderita, atau sebaiknya dipanggil penderita atau penyandang nih dok? Penyandang. Kalau penderita kesannya kayak derita gitu ya, jadi kita biasanya nyandang. Ya. Jadi sama seperti sebelumnya ya dok, si talasemia disebut dengan penyandang talasemia, hemofilia disebut sebagai penyandang hemofili. Nah ini apa pesan dari dokter dok kepada para masyarakat, khususnya para pasien penyandang hemofili? Jadi kalau pada hemofili tetap semangat,
tetap berkarya ya. Jangan takut, tetap bisa berguna gitu. Kita tetap bisa menjadi eh, manusia-manusia yang sama dengan yang lain, dengan teman-teman, dengan saudara, jadi bisa sama. Tapi jaga dari trauma-trauma gitu. Itu aja sih. Lebih aware lagi ya dok ya, Lebih jangan aware. sampai ya kalau misalnya luka, antisipasi sebaik Nantang mungkin. lagi. Atau dia nantang nih, oh, saya lagi nggak luka nih, saya mau nih main tinju. Aduh, gitu. Ya, baik Dokter Olga, terima kasih banyak atas berbagai informasi ilmunya untuk kami semua. Semoga ini memang banyak masyarakat jadi lebih aware ya dok ya. Dan salah Iya, satu pencegahannya ya bisanya hanya tes kesehatan pranika itu tadi ya dok dalam mencegah penyakit ini. konsultasi ke bagian dokter yang terkait ya, gitu. Baik dokter. Terima kasih banyak Terima dokter. kasih. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali dok. Ya, sama-sama. Itu dia Tribuners penjelasan dari Dr. Olga seputar penyakit hemofili. Semoga penjelasan dari Dr. Olga tersebut mampu meningkatkan literasi kita dalam dunia kesehatan. Nantikan episode Healthy Talk selanjutnya. Saya, Ranu Kumaladewi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Halo Tribuners, senang berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Ranu Kumaladewi dalam tayangan program Healthy Talk yang akan membahas beragam informasi seputar dunia kesehatan bersama para narasumber yang ahli di bidangnya. Tidak lupa, saya akan mengingatkan selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan demi keamanan bersama. Tribuners, topik pada hari ini berjudul Kupas Tuntas Hemofili. Hemofili adalah penyakit kelainan darah. Seseorang yang menderita hemofili biasanya akan mengalami pendarahan yang sulit berhenti ketika sedang terluka. Nah, lantas, apakah penyakit ini bisa sembuh dan dapat dicegah? Untuk membahasnya, kali ini kita telah tersambung bersama Dr. Olga Rasyanti Siregar, MKesped SPAK, dokter spesialis anak konsultan hematologi onkologi. Apa kabar Dr. Olga? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Ranumnya? Alhamdulillah, baik juga dok. Sehat ya dok ya ini? Alhamdulillah. Ya dokter, nah hari ini kita akan membahas mengenai penyakit hemofilia ya dok. Ya. Sebelumnya saya sudah sedikit membahas tentang hemofilia, pengertiannya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap lagi dok, biar lebih detail masyarakat dalam memahami kondisi hemofilia ini. Apa sih itu sebenarnya hemofilia dokter? Baik, terima kasih Mbak Ranum ya. Dengan melalui kesempatan ini juga saya terutama juga sangat mengapresiasi tentang kepedulian kita terhadap penyakit-penyakit yang langka ya, termasuk rare disease juga kondisinya ini. Kebetulan juga kita baru hari hemofili sedunia, World Hemophilia Day. Pertama, apa sih hemofili ini? Benda apa itu ya? Jadi hemofili itu berasal dari kata hemo dan filia. Hemo itu darah, filia suka. Jadi suka berdarah artinya. Dan ini adalah suatu kelainan perdarahan yang langka. Jadi adanya gangguan pembekuan darah akibat kelainan genetik. Jadi kalau Mbak Renum ada terluka nih, terluka kena pisau atau apa tuh kan dalam 2-3 hari, 3 hari lah maksimal tuh biasanya udah berhenti ya, udah menutup lukanya. Nah, pada pasien hemofili, pada penyandang hemofili, ini perdarahannya nggak berhenti, lama, sulit, bahkan harus diberikan obat bantunya, obat pembekuan darah. Kenapa? Kita normal mempunyai kadar pembekuan darah. Nah, dia hampir tidak ada, bahkan beberapa kasus 0% gitu loh. Nah, efeknya karena dia tidak mempunyai faktor pembeku darah, tentu darahnya nggak bisa beku. Artinya luka pun tidak bisa kembali normal ya, jadi masih tetap berdarah terus. Nah, hemofili ini pun dibagi dua, ada A dan B. A itu gangguan faktor 8, B gangguan faktor 9, jadi kekurangan dari faktor tersebut.
Kalau